Bangkai paling busuk adalah bangkai manusia. Sombong petentang-petenteng karena jabatannya, sombong karena kekayaannya. Kata Imam Ali, memalukan. Saya terheran dengan orang yang bisa sombong. Tuntinuhul arqatu, menjadikan bau tidak enak keringatnya. Coba kita pun kalah sama kucing. Kucing setik 1 bulan tidak mandi masih dipeluk sama tuannya. Coba Anda atau kita yang tidak mandi sebulan, kita harus berpikir mau sombong kita, malu mau sombong dengan kekayaan. Yang ngasih siapa? Modalnya 100% Allah kasih. Kita berpikir untuk bisnis Allah, tenaga Allah, semuanya Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah itu apa? Setelah terkumpul, orang pada ngumpul, kita diangkat. Mau dibawa kemana? Dibawa ke sana. Sudah disiapkan rumah istimewa 2 kali 1, 80 kali 2 meter, dengan kedalaman kurang lebih 2 meter juga. Dimasukkan kita ke dalam. Rupanya banyak orang memeluk, rupanya bukan meluk sungguhan, karena dia memegang kita untuk segera kita diletakkan di tempat itu. Kemudian setelah itu apa? Ditaburkan tanah. Setelah ditaburkan, perlahan-perlahan ditumpahkan tanah ke atas kepala kita. Setelah itu apa? Mana orang yang sangat mencintai kita? Nggak ada menemani kita. Dan kita mendengar terompah kaki mereka semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tidak ada yang di atas kita kecuali 1-2 orang. Itu pun tidak bertahan lama dan akhirnya pergi. Kemudian setelah itu apa? Akan datang kepada kita karena Anda orang-orang semacam ini, Masya Allah, soleh solehah. Tiba-tiba Anda akan mendengar suara yang merdu, lalu Anda bertanya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sedekahmu dulu, aku adalah solatmu dulu, aku adalah silaturahimmu dulu, aku adalah. Rupanya kebaikan-kebaikan menemaninya, sehingga apa? Dia tenang karena ditemani dengan kebaikannya. Hingga datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada siapapun yang meninggal dunia. Akan ditanya orang itu. Dan Anda tahu betul langsung kalau itu adalah malaikat Munkar Nakir. Dan Anda tidak pernah gentar, Anda tidak pernah takut karena Anda ahli iman, ditemani amal baik. Kemudian di saat malaikat itu bertanya, Anda biasa kenapa? Anda sudah faham betul yang ditanyakan. Man Rabbuk? Anda menjawab Allahu Rabbi, dan seterusnya. Kemudian malaikat itu memberi perintah kepada malaikat yang biasa mengurusi rahmat, memberikan rahmat Allah, berikan kenikmatan dari kenikmatan surga hingga nanti di hari dibangkitkan. Anda nyaman, Anda nikmat karena Anda orang-orang baik seperti ini. Tapi lihat di kubur sebelah itu, di sebelahnya ada kubur lagi yang baru ditanam, mayat baru dikubur. Sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, tiba-tiba dia ketakutan mendengar suara. Bagaimana suara? Suaranya suara. Kalau suara malaikat Munkar Nakir itu suaranya lebih lantang dari halilintar. Kemudian saat itu sudah ada suara yang menakutkan bagi orang tersebut. Kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba suara berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu, aku adalah riba yang kau makan dulu, aku adalah solat yang kau tinggalkan dulu, aku adalah pemutusan silaturahmi, aku. Orang ini ketakutan. Kemudian datang malaikat. Kalau sudah ketemu orang-orang semacam itu, malaikat akan tampak menyeramkan dengan mata hitam kebiru-biruan, dengan membawa pemukul yang sangat besar, menakutkan. Kemudian dia bertanya dengan suara yang lebih lantang dari halilintar, Man Rabbuk? Dia ketakutan, tidak bisa lagi menjawab, hanya bisa Man Rabbuk? Kemudian orang ini akan dipukul, dan ketahuilah pukulan ini jika dipukulkan ke bumi akan hancur. Siapakah mereka? Orang bodoh yang tidak menjadi cerdas, tidak menjadi cerdas, tidak berpikir tentang kehidupan di akhirat nanti. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, apa yang sudah Anda perbuat saat ini untuk Allah dan Rasulnya? Jika ada dosa, kita manusia semuanya punya dosa. Akan tapi bukankah Tuhan Allah sudah membuka pintu maaf kalau kita mau datang ke sana? Maka jangan ragu untuk memohon ampun kepada Allah dengan dosa kita.
Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita, yuk kita kirimkan, kita transfer dulu ke akhirat biar kita menemukan pahala-pahalanya nanti di akhirat. Hei pejabat, hei orang kaya, hei orang kuat, semuanya jangan sampai nanti ternyata kaya kita hanya di dunia. Di alam barzah sudah sengsara. Dan ketahuilah Allah Maha Kasih, semua dari kita diberi oleh Allah bekal menuju kepada Allah. Ketahuilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada anda itu ada pesannya, seolah-olah bunyinya begini: hei hambaku, aku cinta kepadamu, maka aku beri kekayaan ini, maka cepatlah kepadaku, pergi kepadaku dengan kekayaan ini. Diberi jabatan oleh Allah, seolah-olah bunyinya begini: wahai hambaku, aku cinta kepadamu, ini aku kasih jabatan, gunakan jabatanmu untuk menuju kepadaku. Maka yang cerdas menggunakan jabatannya untuk Allah. Dia tahu jabatan di dunia sementara, tapi jabatan ahli surga selamanya, maka dia memikirkan jabatan ahli surga. Maka dia menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang serius kursi umat, karena dia orang cerdas. Tapi lihat pejabat yang bodoh, orang kaya yang bodoh, lihat cara berpikirnya apa? Mumpung jadi pejabat, terjabatkan sekali, ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram. Dia bodoh. Ternyata apa? Itu membebani dia di alam barzah. Di alam barzah tersiksa, kemudian di padang mahsyar bagaimana kisahnya? Dia adakan kerepotan membawa dosanya.